dokumen yang di Rusia itu akan dibuka misalnya? Iya, ini juga tergantung dengan kebutuhan sih kalau dalam diskusi kami seperti itu. Pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Makanya itulah yang kami curigai. Ya, yang kami curigai ini adalah bayaran terhadap hutang politik. Kasus ini berawal dari proses pemilihan anggota legislatif 2019, di mana Harun Masiku diduga terlibat dalam kasus suap kepada penyelenggara pemilu untuk mengatur posisi dalam kursi DPR. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron setelah kasus ini mencuat ke publik. Menurut informasi yang dihimpun, Hasto diduga ikut terlibat dalam upaya pengaturan aliran dana suap, serta mempengaruhi jalannya proses hukum dengan tujuan untuk memperlancar upaya Harun Masiku agar bisa menduduki posisi di legislatif. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Ketidakterimaannya ditetapkan sebagai tersangka Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan melawan KPK. Namun KPK tidak dapat hadir di sidang pra-peradilan tersebut. Sidang pra-peradilan ini digelar untuk menguji keputusan KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka. Biro Hukum bersama-sama dengan penyidik dia akan nanti menghadiri sidang pra-peradilannya, kemudian meminta waktu kepada majelis, meminta waktu untuk ditunda. Itu diperbolehkan. Jadi kita juga di samping karena memang ada yang dihadapi perkara pra-peradilan lain, jadi kita harus persiapkan matang-matang untuk menyiapkan bukti-bukti dan yang lainnya yang akan nanti sama-sama diadu. Kita jangan berprasangka buruk lah terhadap KPK. Mari kita hormati, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga belum sempat hadir. Ya mungkin juga mereka mempersiapkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk membantah dan menguatkan dalil-dalil mereka. Selama ini hampir selalu begitu. Belum pernah pengalaman saya KPK itu ketika dipanggil untuk pra-peradilan langsung hadir. Biasa mereka selalu meminta 2 minggu atau 3 minggu, bahkan kemarin itu mereka minta 3 minggu. Ya saya nggak tahu apa alasan sebenarnya ya. Kalau yang kita baca dari keterangan juru bicara KPK, mereka masih mengumpulkan ya hal-hal yang penting terkait dengan proses pra-peradilan ini. Sebenarnya ya bisa benar, bisa juga tidak. Ya, karena apa? Karena yang kami persoalkan dalam pra-peradilan ini kan hal yang sederhana. Yaitu apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak sah? Dalam arti bahwa apakah sangkaan itu memang ada bukti permulaannya yang substansial dan relevan, ya, substansial dan relevan dengan pasal yang dipersangkakan. Nah ini yang kadang-kadang tidak cukup relevan dijadikan saja bukti, banyak-banyakkan bukti. Bahkan karena begini, ini yang saya nggak tahu kebijakan, kadang-kadang seluruh berita acara pemeriksaan dalam penyelidikan misalnya itu semua dijadikan bukti, termasuk bukti-bukti keterangan dari para ahli ya ketika akan menetapkan orang menjadi tersangka. Padahal kan kita itu kan yang kita perlukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, misalnya dalam perkara suap.
benarkah orang ini memberi hadiah atau janji? Kan ini Ini dua hal berbeda ya, memberi dan berjanji. ini alternatif. Oke. Ya, alternatifnya orang memberi hadiah atau janji, memberi janji. Iya. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Memberi janji itu kalau janjinya itu benar. Kalau PHP, Iya. iya kan? Iya. Ini saya terus terang yang saya tidak mengerti bagaimana ini dulu dirumuskan. Memang ya kalau dalam kehidupan keseharian kita kan janji itu kan selalu disebut, buat kita kan janji itu adalah hutang. Bukan, al-wa'du dainun. Al-wa'du dainun. Oke. Artinya apa? Nah, kalau memang betul ada dua hal ini, kan mudah buat mereka. Ini bukti dia memberi suap. Ini uangnya kita sita dari sana. Betul. Uangnya itu menurut keterangan si A, si B berasal dari Mas Hasto. Atau ada rekaman percakapan antara Wahyu Setiawan dan Mas Hasto bahwa Mas Hasto akan berjanji, ya, akan membantu memberikan sesuatu melalui Harun Masiku atau membantu Harun Masiku untuk memberikan uang kepada Wahyu Setiawan. Tapi kan itu kan dari perkara yang sudah diputus, itu nggak ada bunyi. Seiring dengan perkembangan kasus yang melibatkan Hasto Kristianto, banyak kalangan yang menilai adanya ketegangan di dalam hubungan antara Jokowi dan PDIP, partai yang selama ini mendukung penuh kepemimpinan Presiden. Sejumlah analis politik dan pakar hukum memaparkan pandangan mereka terkait dinamika internal yang terjadi di PDIP dan kaitannya dengan peran Jokowi dalam kasus-kasus yang melibatkan sejumlah kader partai PDIP. Dan sebagian pihak menganggap bahwa ini bisa jadi merupakan cara Jokowi untuk menyelesaikan urusan lama dengan beberapa elemen partai. Ya, kan begini, kalau kembali ke kasus ini, kasusnya Mas Hasto ini, kan penetapan Mas Hasto sebagai tersangka itu 3 hari sesudah pemecatan 23 Desember kalau saya tidak salah. Pemecatan terhadap Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Pembalasannya dengan itu. Nah, makanya itulah yang kami curigai, ya, yang kami curigai ini adalah bayaran terhadap utang politik. Utang politiknya KPK kalau utang itu. politiknya pimpinan KPK yang diangkat. Nah, kenapa? Kenapa kami bisa ngomong seperti itu? Sekali lagi, kepentingan negara dalam perkara ini apa? Iya, betul. Ya, betul. Ada kepentingan negara. Dalam perkembangan terbaru terkait kasus ini, Connie Bekri mengungkapkan bahwa sejumlah dokumen penting milik Hasto Kristianto yang berhubungan dengan penyelidikan KPK kini berada dalam keadaan aman di Rusia. Menurut Connie, dokumen tersebut berisi informasi yang bisa membantu mengungkap lebih jauh keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus yang tengah disidik oleh KPK. Meskipun demikian, ia menolak memberikan rincian lebih. Tangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong, prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau juga teman seperjuangan saat di beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur, tapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu Sandra Dewi yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri,
Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukon itu kan fitnah, Bukon itu kan gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Kan kita agak berandai-andai meskipun gak enak sebetulnya. Pra peradilan ini ditolak. Apakah ada dari pertemuan dengan Mas Hasto kemudian ada kata-kata terucap bahwa dokumen yang di Rusia itu akan dibuka misalnya? Iya, ini juga tergantung dengan kebutuhan sih dalam diskusi kami seperti itu. Karena beliau juga kan berpikir begini, ya. Dia juga tidak ingin membuat kekisruhan dalam politik kita. Dia juga tidak ingin membuat kekisruhan dalam pengelolaan negara yang sekarang ini. Karena bagaimanapun juga, kita ini kan bukan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, saya dengar kemarin dari beberapa orang teman, saya nggak tahu berapa ratus triliun hutang yang harus kita beresin dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Nah, bayangkan kalau ekonomi kita buruk, kemudian perselisihan politik juga jelek, ya. Terjadi pertengkaran terus-menerus, Suasana tidak kondusif untuk membangun bangsa ini. Yang rugi kan kita semua.